Bab 4179. Menukar batu roh dengan kekuatan suci. Dengan cara penjualan yang bodoh dari Situa Serakah, yaitu langsung meminta puluhan juta batu roh dari kultivator, selain orang yang suka membuang-buang uang, tidak akan ada yang ingin membelinya. Apa hubungannya denganmu? Segera berikan uang dan pergi dari sini. Saat titik lemahnya ditusuk langsung oleh Erik, Situa Serakah berbicara dengan ekspresi tidak senang. Senior salah paham, aku tidak mengejekmu, tapi aku tiba-tiba mendapatkan cara yang lebih sempurna, ujar Erik sambil tersenyum. Apakah itu? Bagaimana jika aku tidak memberimu batu roh? Bocah Qin, apakah kamu ingin mati? Aku sudah mengurangi lebih dari setengah harganya untukmu, tapi kamu masih ingin aku memberimu secara gratis. Inikah yang dinamakan cara yang sempurna? Ekspresi Situa Serakah seketika membeku dan berteriak marah. Kamu bahkan tidak ingin membayar harga untuk satu informasi itu saja. Namun, senyuman Erik semakin ceria. Menurutku, jika pameran transaksi ini berjalan dengan tenang, maka semua orang hanya akan peduli pada benda yang diperdagangkan, tidak akan ada yang memedulikan identitas sebenarnya dari pihak lawan, bukan? Jadi, teknik pendeteksimu ini seharusnya tidak mudah terjual. Itu cukup masuk akal, jadi, kata Situa Serakah. Jika ada yang sengaja membuat masalah di pameran transaksi, pasti akan ada yang ingin menghabiskan batu roh untuk mengetahui siapakah orang itu melalui senior, bukan? Kata Erik. Lanjutkan. Hati dan pemikiran Situa Serakah tiba-tiba terpengaruh. Bukankah kamu mengatakan bahwa kemanapun aku pergi, aku selalu membuat masalah dan bermusuhan dengan orang lain? Ujar Erik. Sebentar, di tempat itu kita tidak boleh bertindak dan semua orang memakai topeng, kamu belum tentu bisa membuat masalah, ujar Situa Serakah sambil mengerutkan kening. Kalau begitu, bagaimana jika aku yang mulai membuat masalah? Meskipun tidak bertindak, kemampuanku dalam membuat masalah juga sangat kuat, ujar Erik sambil tersenyum. Ketika saatnya tiba, aku akan membuat onar dan membuat orang-orang itu merasa kesal, bahkan ingin membunuhku. Pada saat itu, senior boleh melakukan transmisi suara kepada mereka. Menurutmu, mungkinkah mereka bertindak impulsif dan membeli ilmu sihir senior dengan harga tinggi untuk mendeteksi aku? Dasar bocah. Saat mendengar ucapannya, pernapasan Situa Serakah menjadi cepat dan matanya seketika menjadi cerah. Situa Serakah merinding saat mendengar ide dari Erik, si jenius itu. Itu benar. Dengan cara penjualannya yang bodoh dan para kultivator itu sama sekali tidak peduli dengan identitas orang lain, tidak mungkin teknik pendeteksinya bisa terjual. Namun, jika ada seseorang yang sengaja membuat masalah pada saat pameran transaksi, yang membuat para tuan istana dan ketua sekte itu marah atau membangkitkan hasrat mereka, yang menyebabkan mereka ingin mengetahui siapakah orang tersebut, bukankah bisnisnya akan berlangsung? Bukankah hal ini jauh lebih mudah daripada dia mempromosikannya dengan tergesa-gesa? Selain itu, Erik juga sangat cerdas dan licik. Dia sangat cocok dalam melakukan hal seperti ini. Intinya, mengapa Situa Serakah sendiri tidak mendapatkan ide bagus itu? Bocah Qin, aku terlalu meremehkanmu. Jika kamu benar-benar bisa membuat musuh menghubungiku, aku akan memberikan segel penyamar ini kepadamu secara gratis, ujar Situa Serakah dengan murah hati. Senior, hanya pemberian gratis itu tidak cukup. Bagaimana jika aku bisa menarik lebih dari 2 orang untukmu? Mari kita menghasilkan uang bersama. Jika aku mendapatkan sesuatu, aku akan lebih bermotivasi, ujar Erik sambil tersenyum. Baiklah. Jika lebih dari 2 orang, hasilnya kita bagi 2. Situa Serakah juga tidak beromong kosong lagi.
Meskipun serakah, dia juga mengetahui bagaimana cara untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Lagi pula, Erik tidak mudah dibodohi. Ketika saatnya tiba dan mereka masih saling tawar-menawar, itu akan sangat menghabiskan waktu. Boleh. Tapi, bolehkah senior bersumpah dengan Dewa Bintang? Ujar Erik. Bukannya aku tidak percaya pada senior, tapi dengan cara ini akan lebih terjamin. Si tua serakah mendengus, apalagi kalau bukan tidak percaya padanya. Namun, dia juga tahu bahwa reputasinya buruk di mata Erik. Jadi, dia tidak beromong kosong lagi dan bersumpah dengan atas nama Dewa Bintang. Senior, semoga kerja sama ini menyenangkan. Erik pun tersenyum. Jika dia benar-benar berhasil, dia bisa mendapatkan beberapa batu roh. Si tua serakah cukup cepat, suaranya segera menghilang setelah kesepakatan tersebut tercapai. Namun, tidak tahu apakah dia pergi memeras Tracer Taoist atau mempromosikan metodenya yang bisa mengetahui identitas orang lain. Erik kemudian merasa sebuah topeng bertambah di wajahnya dan sebuah segel bertambah di dahinya. Mungkin, inilah benda istimewa yang bisa menghalangi deteksi dari orang lain. Selanjutnya, ruang di sekitar itu berguncang beberapa saat, jelas karena di dalam istana itu mengaktifkan formasi teleportasi. Beberapa saat kemudian, asap di sekitar Erik itu menghilang. Setelah semuanya kembali ke keadaan semula, Erik kemudian sadar bahwa dia berada di sebuah istana besar. Di dalam istana, terletak banyak kursi yang membentuk lingkaran. Di antaranya, ada beberapa orang yang sudah menduduki kursi tersebut. Namun, sebagian besar kursi masih kosong. Erik melihat orang-orang itu, semua dari mereka mengenakan topeng hitam, begitu juga dengan wajah Erik. Beberapa orang dari mereka mengenakan jubah longgar dan menutupi diri dengan sempurna, sehingga tidak ada yang bisa melihat detail tubuh mereka. Ada juga yang mengenakan pakaian mewah dan penuh dengan cahaya keemasan, seolah-olah takut jika orang lain tidak memperhatikan mereka. Namun, sebagian besar orang sama seperti Erik, yang mengenakan pakaian sederhana dan tidak memiliki ciri khas apapun. Di antara mereka, Erik menyadari seseorang yang paling mencolok. Yang lainnya, kurang lebih mengenakan berbagai macam pakaian untuk menutupi identitas diri, tetapi pria kekar ini malah bertelanjang dada dan memperlihatkan otot-ototnya. Apakah dia memiliki kebiasaan telanjang? Setelah Erik muncul, orang-orang di dalam istana itu juga memperhatikannya. Namun, saat melihat pakaian Erik yang sederhana dan tidak ada yang perlu diperhatikan, kebanyakan dari mereka menarik kembali pandangan terhadap Erik. Erik juga melihat ke sekitar, kemudian duduk di kursi paling sudut. Saat melihat Erik memilih untuk duduk di tepi, semakin banyak kultivator yang kehilangan minat dan berpendapat bahwa Erik hanyalah seseorang yang tidak berkemampuan. Setelah Erik duduk, kultivator-kultivator terus bermunculan di istana tersebut. Segera, tempat ini diduduki oleh lebih dari 60 orang. Orang-orang yang kemudian masuk itu mengenakan pakaian yang tidak jauh berbeda dan tidak ada yang telanjang seperti pria kekar itu. Istana tersebut juga sangat luas, meskipun ada banyak orang yang duduk di sana, jarak antara satu sama lain juga cukup luas dan tidak merasa terkekang. Dalam rentang waktu ini, Erik terus menundukkan kepala dan mencoba untuk menggunakan berbagai macam slip diode transmisi suara. Namun, baik metode apapun yang digunakan, dia tetap sama sekali tidak bisa menghubungi Rain yang masuk bersama dengannya, apalagi menghubungi Vinola dan Mita. Tampaknya, pameran transaksi ini juga sengaja menghalangi slip diode transmisi suara antara kultivator. Semuanya, semua orang sudah hadir di sini, kalian boleh memulainya.
Si tua serakah itu adalah yang terakhir muncul di tengah-tengah istana tersebut. Dia kemudian melihat semua orang dengan menunjukkan senyuman di wajahnya. Seperti ini saja, pameran transaksi ini tetap harus dimulai dengan berbicaranya seseorang. Jadi, aku akan memilih salah satu arah secara acak, kemudian katakan apa yang ingin kalian perdagangkan. Selesai berbicara, si tua serakah menunjuk seseorang yang mengenakan jubah abu-abu. Mari kita mulai dari sini. Saat melihat pandangan semua orang tertuju padanya, kultivator berjubah abu itu tercengang. Tampaknya, hal ini berada di luar dugaannya. Namun, dia segera menenangkan diri, kemudian berdiri dan memberi hormat kepada semua kultivator di sana. Semuanya, aku tidak memiliki benda dewa bintang yang ingin dijual. Tapi, aku berencana mengeluarkan 80 juta batu roh untuk membeli sebuah kekuatan suci dewa bintang. Suara orang tersebut terdengar jelas, bukan suara orang tua, seharusnya merupakan seorang pemuda. Saat mengatakan harga tersebut, nada bicara pemuda tersebut cukup sombong. Sepertinya dia sangat yakin dengan jumlah harga ini. Bersambung.